Tidak juga agar sekedar membaca ayat atau hadis yang isinya la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asabiku semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Ayat ini tidak mengatakan katakanlah, bacalah, atau tirulah mengatakan la ilaha illallah. Ayat itu tidak memerintahkan seorang mukmin sekedar ikutan orang tua atau guru untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Tidak juga agar sekedar membaca ayat atau hadis yang isinya la ilaha illallah tanpa tahu apakah kandungannya benar atau tidak. Ya. Ayat ini berisi perintah untuk tahu betul bahwa di semesta ini memang tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya. Dalam sejarahnya, manusia menyembah banyak hal. Ya. Tapi seorang mukmin harus tahu betul dengan alasan yang kokoh bahwa di antara sesembahan itu yang benar hanya satu, yaitu Allah. Berdasarkan ayat ini, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, itu menyimpulkan bahwa seorang mukmin wajib merenung untuk mengetahui kebenaran akidahnya hingga dia yakin dan mantap bahwa satu-satunya Tuhan sesembahan yang benar adalah Allah saja, bukan lainnya. Nah, asabiku semua, ilmu kalam, ya, bahkan yang paling sederhana, ya, disusun untuk membantu merenung hingga pelajarnya sampai pada keyakinan yang mantap, tidak sekedar beriman ikut-ikutan. Ya. Bahan renungan yang diajarkan dalam ilmu kalam itu misalnya, yang pertama, keteraturan alam semesta serta perubahannya dari satu keadaan menjadi keadaan lain. Menunjukkan bahwa semesta adalah sebuah desain. Ya. Maka sebab itu alam semesta pasti ada desainernya. Ya. Kemudian yang kedua, desainernya pasti ada dan jumlahnya cuma satu. Sebab kalau lebih dari satu, maka keduanya atau salah satunya pasti ada yang tidak berkuasa mutlak. Ya. Kemudian yang ketiga, desainernya pasti berbeda jauh dari ciptaannya. Sebab kalau sama, maka pasti bukan desainer, tapi bagian dari desain juga. Yang keempat, desainernya pasti punya sifat kesempurnaan, semisal maha hidup, maha kuasa, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha bebas berkehendak, dan maha berfirman. Ya. Kemudian yang kelima, desainernya pasti maha suci dari segala kekurangan, sehingga ia pasti tidak butuh apapun, tidak ada saingannya, ya, tidak pernah tidak ada, dan tidak pernah berpotensi jadi tiada.
Kemudian yang keenam, desainernya terbukti mengutus utusan bagi umat manusia dengan bukti-bukti mukjizat yang ditunjukkan oleh sang utusan tersebut. Nah, kemudian yang ketujuh, utusan tersebut pastilah seorang yang kredibel, sebab tidak mungkin Tuhan memberi mukjizat dan mengangkat orang yang kredibilitasnya bermasalah sebagai utusan darinya. Tuh. Tadi yang ketujuh ya. Yang kedelapan, karena orang yang bernama Muhammad bin Abdullah terbukti sebagai utusan Tuhan yang terakhir. Ya. Maka kita harus mempercayai semua penjelasan dari Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Yang kesembilan, dari Nabi Muhammad SAW sang Rasul ini, kita tahu bahwa nama desainer alam semesta adalah Allah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia sholat, puasa, zakat, haji, dan banyak lainnya, serta melarang manusia untuk berbuat maksiat, mencuri, mabuk, dan banyak lainnya. Ya, semua itu wajib kita patuhi. Tuh. Kemudian yang ke-10, dari Nabi Muhammad SAW pula kita tahu bahwa Allah punya malaikat, kitab-kitab suci, dan para rasul terdahulu. Dia juga memberitahu bahwa di balik apa yang tampak di dunia ini, ya, ada dunia malaikat, jin, alam barzah, setelah kematian, hari kiamat akan terjadi di ujung waktu, dan seluruh manusia akan dibangkitkan lagi di alam akhirat, ya, untuk mendapat pembalasan. Ya, sabi semua itu semua wajib kita percayai. Ya. Ya, sabi semua rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenung secara sistematis, demikian, maka seseorang akan beriman secara mantap dan tahu betul bahwa ajaran agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya. Tentang pembuktian kebenaran klaim kenabian Nabi Muhammad SAW, ya, ragam mukjizatnya, dan bukti bahwa itu adalah mukjizat, bukan sulap, sihir, atau halusinasi, ya, serta pembuktian bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan suci dari sifat kekurangan. Ya. Ya, maka pembahasannya panjang sepanjang jilid-jilid buku ilmu kalam. Ya. Asabi semua, tapi selama seorang manusia tidak terkena doktrin sesat yang merusak nalarnya, maka secara fitrah manusia mudah mempercayai hal yang kami sebutkan tadi. Ya. Hanya dengan sedikit merenung, tanpa perlu bukti-bukti yang rumit. Ya. Sabi semua, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itulah penjelasan dari kami. Ya, semoga apa yang kami sampaikan tadi, ya, bisa bermanfaat bagi yang mendengar dan juga bagi yang menonton video ini, dan juga menambah referensi keilmuannya. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.